السلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Fattah MPhilI yang insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang Ulumul Quran. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk. Untuk itu marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembahasan tentang Ulumul Quran akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Fattah MPhilI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum, aw kama qala fi riwayah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari Senin subuh yang penuh barokah niki, tanggal 27 November 2023 miladiah, bertepatan dengan 12 Jumadil Awal 1445 Hijriah, kita bisa bermuajah kembali dalam rangka melanjutkan kajian Ulumul Quran kita. Dan dalam hal ini masih kami sampaikan terkait dengan ayat-ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif, dalam pendapat para alim ulama, para cendekiawan muslim di bidang Ulumul Quran. Dan tentunya kita sadari para jamaah bahwa ini semua terjadi, terwujud, bisa kita laksanakan kewajiban niki karena anugerah, fadilah, karena rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita niki diterima menjadi amal ibadah yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua para jamaah yang hadir di Masjid Hubul Waton Islamic Center niki dan para pendengar Pro 1 RRI Mataram atau mustamin mustamiyah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua di hari akhirat termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan keberuntungan karena mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalam para jamaah, izin kami sampaikan kembali ayat Al-Quran yang diyakini termasuk ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pesan-pesan moral yang ada di dalamnya. Dan dalam hal ini masih kita akan sampaikan rentetan dari firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 195 yang beberapa minggu lalu belum selesai kita bahas. Dan pembahasan kali ini juga fokus terlebih dahulu, kita masih fokus pada ayat 195. Ya.
di mana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Dan Tuhan mereka memberikan pengabulan atau menerima doa-doa mereka, atau mengabulkan, mengijabahkan permintaan mereka, sekaligus menegaskan bahwa sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amalan yang kalian lakukan, apakah kalian ini laki-laki atau apakah kalian ini wanita. Ba'dukum min ba', karena kalian ini merupakan keturunan dari yang lain. Jadi ayat ini sekali lagi menegaskan betapa Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan jenis kelamin dari hambanya di dalam beramal, di dalam beriman, di dalam beribadah, di dalam berakhlakul karimah. Siapa saja mau laki-laki ataupun perempuan, maka pasti Allah akan ijabahkan. Nah, ayat ini sekali lagi, apalagi di era milenial kata orang hari ini, di era kontemporer kata orang hari ini, sangat penuh dengan dinamika, penuh dengan pembahasan, terutama menyangkut kesetaraan, kesejajaran, kesepahaman posisi antara laki dan perempuan di dalam hukum Islam, di dalam perspektif agama Islam. Dan minggu lalu pernah kita sampaikan bahwa sekali lagi Islam tidak membeda-bedakan. Berdasarkan ayat ini dijadikan tolok ukur oleh para ulama kita, bahwa Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal apa? Ya, satu, dalam bidang spiritualitas, itu yang kita sampaikan minggu lalu. Artinya siapa saja yang berdoa kepada Allah, siapa saja yang beribadah, siapa saja yang menyempurnakan rukun Islamnya, kemudian menghadirkan amalan-amalan solehah, amalan-amalan yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala tanpa membedakan hambanya pasti Allah akan berikan. Bahkan di sini Allah menggunakan huruf taukid, anni, saya benar-benar, sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Jadi sekali lagi dalam bidang spiritual, menurut para ulama kita, sebagai bukti bahwa laki dan perempuan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kami sampaikan juga minggu lalu bahwa dari segi sosial kemasyarakatan, ya, jadi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan diutus di usia 40 tahun sebagai Rasul, Nabi akhir zaman, kebiasaan bangsa Arab. Namun para jamaah ternyata kalau kita baca-baca buku hari niki nggih, tidak hanya orang Arab. Di mana-mana ternyata memang kalau jujur, jadi kalau disurvei, dan pernah disurvei di beberapa negara termasuk ya pasca perang dunia pertama kedua, ternyata apa yang terjadi pada zaman Arab jahiliyah istilahnya sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah hampir sama juga belakangan ini. Keluarga kalau ditanya Anda lebih percaya, Anda lebih merasa bangga punya anak laki dan perempuan, anak laki atau perempuan? Hampir mayoritas mengatakan kami bangga memiliki anak laki-laki dibanding anak perempuan. Mohon maaf ibu-ibu jangan marah, ini kenyataan dari seluruh negara bangsa yang pernah ya ditanya, yang pernah menunjukkan seperti ini. Tapi ibu-ibu harus bangga bahwa ayat ini yang menjelaskan sebenarnya pemahaman itu tidak selamanya benar. Kenapa mereka orang tua merasa lebih bangga? Satu, dia melestarikan keturunan, garis keturunan dari leluhurnya. Kalau leluhurnya para bangsawan, kalau leluhurnya raja, kalau leluhurnya tuan guru, maka insya Allah akan melahirkan tuan guru berikutnya, ya kan? Kalau bapaknya raja, bapaknya memiliki gelar bangsawan, Raden. Mohon maaf, Raden, lalu kalau di Jawa itu selain Raden Nabi lagi ya.
Gus, itu untuk tuan guru atau kiai kan, makanya dulu presiden kita Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka kalau yang laki anaknya ini miliki gelar bangsawan, walaupun nikah dengan wanita yang tidak bangsawan, tetap melahirkan, tetap akan mampu memberikan gelar kebangsaan itu buat anak keturunannya. Tapi sebaliknya kalau yang lahir itu anak perempuan, sepadan dengan Raden niki ampura napi niki. Lale ya. Baik, dende misalnya. Nikah dengan orang tidak bergelar begitu, maka tidak akan boleh mewariskan titel sosial, titel darah birunya kepada keturunannya. Sehingga kebanyakan raja-raja dulu kalau lahir anaknya laki-laki bangga, wah ini besok panglima saya, wah ini besok pahlawan saya, wah ini besok menjadi mahkota kerajaan saya, pangeran saya. Tapi kalau lahir perempuan, nah mudah-mudahan lemak aja bedait kance atau semamen atau suaminya ya laki-laki hebat, raja besar, supaya bisa. Jadi masih khawatir, masih cemas. Ya, itu sekali lagi banyak yang seperti itu yang terjadi kenyataan. Begitu juga di masyarakat agraris yang pertanian, sawahnya banyak. Kalau lahir anaknya laki-laki, wah besok ini pelanjut bisnis sawah saya, besok ini akan menjadi raja tembakau di kampung kita, di kecamatan kita, atau di kabupaten kita. Ini akan menjadi bos besar dalam pertanian kita, pertanian keluarga. Tapi kalau lahir perempuan, wah ini siapa yang nikahi besok? Kalau sama-sama pebisnis hebat, kaya raya, bangga kita. Tapi kalau sebaliknya, jangan-jangan suaminya menguras harta kita. Makanya para jamaah, kami coba-coba buka tadi malam internet ya. Memang kalau kita lihat statistik hari ini, dulu kan kita dengar katanya di antara ciri kiamat perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Betul ya? Kiamat akan terjadi manakala jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tapi kalau kita buka di Indonesia, lebih banyak laki atau perempuan? Ternyata lebih banyak laki-laki, Bapak Ibu. Ya, menurut data pusat statistik. Coba perlu buka lagi. Wah, kalau kita lihat ini, wah masih lama kiamat gitu kan? Ya, bukan berarti kemudian kita mau leha-leha, tidak. Ternyata lebih banyak laki-laki di Indonesia dibanding perempuan. Pemilihnya pun ya estimasinya juga tidak jauh berbeda. Ya, jadi hari ini kurang lebih penduduk Indonesia niki 270-an juta. Kalau zaman Roma Irama baru 150 juta jiwa penduduk Indonesia, itu kan tahun 80-an kan. Kalau makin berubah liriknya 275 juta gitu ya. Dan sekali lagi lebih banyak laki-lakinya. Mana perbandingannya memang tipis. Umpama kalau ada laki-laki di situ 102 orang, perempuannya 100 orang. Hanya beda dua orang saja setiap 100, ya setiap 100 penduduk. Tapi di beberapa lain ada memang lebih banyak perempuannya. Termasuk negara menjadi destinasi tujuan orang apa istilahnya itu berwisata hari ini, ini Singapura. Singapura kan dekat tetangga kita, negara jiran Singapura. Kalau di sana statistiknya menunjukkan lebih banyak perempuan. Ya, jangan-jangan kiamat lebih dulu dari Singapura baru Indonesia gitu ya. Jadi perempuannya lebih banyak di sana. Juga perbandingannya tapi tipis. Ya kurang lebih misalkan kalau 100 perempuannya di sana, setiap 100 perempuan maka laki-laki estimasinya hanya 86 ya. Perbedaannya sekitar 14-an orang. Termasuk yang paling tinggi jumlah perempuannya di dunia ini adalah negara Nepal. Ya hanya beda 2 orang dari Singapura. Ya kalau 100 ada laki-laki di situ, maka perempuannya ya 82 atau 83 orang. Namun yang mencengangkan para jamaah, mohon maaf jika data ini salah, tapi karena ini kita lihat per Oktober 2023 kemarin, di dunia ini jumlah manusia hari ini kurang lebih 7 miliar. 7 miliar manusia. Dan ternyata lebih banyak laki-laki.
Makanya kalau ada kemarin bilang, lah perempuan 3 kali lipat di dunia, mari gunakan data. Ternyata lebih banyak laki-laki hari ini dibanding perempuan. Walaupun bedanya kurang lebih hanya tipis. Ya seperti tadi lah gambarannya. Ya 1000 ada laki-laki di situ, perempuannya 990-an orang. Jadi perbedaannya tipis saja. Ya. Namun dari itu semua ingin kami sampaikan para jamaah bahwa di balik banyaknya ya laki-laki dan perempuan ini, kenapa laki-laki lebih banyak? Kami coba teliti lagi, coba maksudnya walaupun sederhana. Satu, karena sekali lagi kebanyakan orang tua itu masih sampai hari ini lebih bangga punya anak laki-laki dari perempuan, sehingga boleh jadi doanya itu yang diijabah oleh Allah dari segi spiritual. Oh, nazar, dia puasa, dia doa, ya Allah besok istri saya yang sedang hamil ini jangan lahir wanita Malik, laki-laki ya Allah. Betul, Allah ijabahkan. Ya dari sekian orang misalnya, itu pertama. Kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, ada juga penemuan-penemuan manusia, ya apakah ini ilmiah ataupun semi ilmiah. Mungkin Pelungguh Wikan banyak membaca, ibu-ibu juga, dan beberapa orang katanya yang mempraktikkan bisa terbukti. Misalnya kalau mau anaknya yang lahir ini laki-laki, maka maaf ini yang dilakukan, ya kan? Ya, ini yang dilakukan. Doanya sama, ya, tetap sama doanya biar dijauhkan dari setan gitu kan. Bagi orang Islam kan ketika ya beribadah begitu. Ya, jadi berdoa sama doanya. Yang berbeda sebelum berdoa dan setelah berdoa kurang lebih. Konon yang pernah kita dengar itu, jadi kalau kita ingin memiliki anak laki-laki, rajin-rajin makan daging yang bapaknya. Ibu-ibunya sayur-sayur saja. Ya Pak Haji ya, supaya maaf ya nggak tahulah dari segi medis, jadi energi bapaknya lebih kuat, hormon bapaknya lebih dominan. Sebaliknya kalau mau anaknya perempuan, dibalik teorinya, ibunya lebih banyak makan daging. Jadi kalau bapaknya habis ceramah maulid dapat berkat, jangan bapaknya yang konsumsi, biar ibunya semua yang konsumsi. Bapaknya cukup buah-buah saja, ya. Biar ibunya lebih dominan. Maaf, ini banyak yang mengatakan ini di buku-buku, mohon maaf, dan menurut informasi ada beberapa yang mempraktikkan, yang pernah kita simak teman-teman kita juga terbukti. Walaupun ada juga nggak ngaruh, kalau yang perempuan ya perempuan saja Pak. Padahal udah semua daging kita kasih ibunya, kok yang lahir tetap saja laki-laki misalnya, atau sebaliknya. Ya, jadi sekedar ini. Ada yang mengatakan karena pengetahuan manusia begini sehingga bapak-bapak ini itu dilakukan, akhirnya jumlah laki-laki lebih banyak. Ya, ini poinnya, jumlah laki-lakinya lebih banyak. Al-Mukarramun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi ini sekedar gambaran tentang fenomena atau data terkini terkait dengan persoalan angka jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dalam Islam bagaimana? Di Islam juga jumlah umat Islam hari ini Bapak Ibu kita patut bersyukur kepada Allah, satu sisi semakin banyak. Jumlah umat Islam dari 7 miliar makhluk atau manusia di muka bumi ini, jumlah umat Islamnya 2 miliar lebih. Ada yang mengatakan yang nomor 1 ini maaf agama Kristen yang paling banyak jumlahnya, karena gabungan dia dari ujung timur sana, dari New Zealand sampai ke Kanada sana, ujung timur baratnya Amerika paling pojok sana. Ya, jadi yang lebih tinggi jadi umat Kristiani di atas umat Islam. Nomor 2 umat Islam, namun ada prediksi dugaan tahun 2050 boleh jadi umat Islam lebih banyak jumlahnya. Sebab yang terjadi hari ini kan di dunia Islam hampir banyak ya keluarga yang senang memiliki anak keturunan yang banyak, bahkan sedih kalau tidak memiliki anak. Sedangkan yang terjadi hari ini di negara-negara barat, negara maju Bapak Ibu, generasi mudanya itu tidak mau punya anak, ya, tidak mau nikah, tidak mau kawin, ya. Jadi mereka tidak mau nikah, kalaupun menikah dia tidak mau atau menunda punya anak, alasannya bikin repot. Makanya beberapa negara termasuk Australia kalau ada yang memiliki apa istilahnya anak itu dijamin oleh negara, diberikan motivasi kepada orang tuanya agar
tidak cukup satu anaknya, sebisanya berapa begitu, karena selalu diberikan. Sehingga seandainya orang tuanya tidak bekerja, punya 6-4 saja di Australia, kaya orang tua itu. Ya, saking memotivasinya semacam itu. Nah, sedangkan di Islam tanpa dimotivasi, ya kita senang, ya karena ingin sekali lagi umat Islam ini banyak jumlahnya. Nah, kembali ke pokok persoalan Al-Mukarramun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi bahwa dari segi sosial di zaman Rasulullah SAW dulu, orang yang tidak bangga dengan lahirnya anak perempuan itu tidak segan-segan mengubur anaknya hidup-hidup, yang disebut dengan praktik wa'dul banat. Jadi menguburkan bayi perempuan hidup-hidup, saking malunya punya anak perempuan, saking merasa hinanya ya punya anak perempuan. Bahkan dalam riwayat salah satu ya figur Amirul Mukminin, tokoh muslimin yang menyesal seumur hidup pernah melakukan ketika beliau di zaman jahiliyah adalah Khalifah Umar bin Khattab. Karena beliau pernah tercatat ya melakukan hal itu ya karena memang situasi yang terjadi. Al-Mukarramun dirahmati Allah, dalam perspektif Islam sebenarnya praktik menyesali memiliki anak perempuan itu dikecam oleh Al-Quran. Sekali lagi, praktik menyesali memiliki anak perempuan itu dikecam oleh Islam, oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu diantara hikmahnya, ya diantara putra putri Rasulullah yang lama hidup dengan Rasulullah itu adalah atau kebanyakan putri atau wanita saja. Sedangkan putra Rasulullah ya ketika lahir laki-laki begitu, seperti Ibrahim misalkan, itu meninggal ketika masih kecil. Ya, artinya itu sebuah hikmah berharga buat umat Islam bahwa Rasulullah SAW pun sangat dekat, lama berinteraksi dengan putri-putri beliau. Beliau tidak diberikan kesempatan oleh Allah, takdir Allah untuk lama berinteraksi dengan putra beliau, dan meninggal putra beliau itu ketika masih kecil. Nah, Al-Mukarramun dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga ya yang kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya juga, bahwa masalah kepemilikan harta. Jadi ini pernah kami sampaikan kemarin untuk menggarisbawahi Islam menghargai perempuan atau wanita yang kebetulan sebelum menikah misalnya memiliki harta, atau setelah menikah dia bekerja dengan cara yang halal, diizinkan oleh suaminya tentunya, kemudian hartanya itu disimpan, maka itu menjadi milik hak prerogatifnya sendiri untuk digunakan ya sesuai dengan apapun dikehendaki. Sehingga pernah kami sampaikan, jika suaminya mengambil diam-diam harta istrinya, di mana hasil kerja murni pribadi istrinya misalkan, maka sang suami itu termasuk melakukan pelanggaran. Suami bisa melakukan tindakan kriminal, dan seperti yang kami sampaikan, boleh jadi kalau angkanya kena nisab potong tangan di zaman dulu, atau bagi negara Islam yang berlakukan potong tangan, maka itu bisa berlaku hukum potong tangan bagi suami. Dan para jamaah, ukuran hari ini mungkin tidak besar, tapi itulah nisabnya, yakni 3,30 gram emas ukuran hari ini. Kalau hari ini ukuran harga 1 gram emas itu adalah 1 juta, maka jika ada maaf seorang suami mengambil harta istrinya diam-diam tanpa izin sebanyak 3,3, atau katalah dibulatkan 3,5 juta saja, menurut mazhab Syafi'i, maka pelakunya tangan kanannya bisa dipotong. Kembali mengambil 3,5 atau totalnya 7 juta, maka selang-seling hukumannya kaki kirinya dipotong. Subhanallah. Kembali mengambil, maka sisa tangan kirinya yang belum. Kembali mengambil, maka kaki kanannya itu dipotong. Sehingga totalnya 3,5 kali 4 hanya 14 juta saja. Kalau kita murni 100% terapkan mazhab Syafi'i, para jamaah, seorang suami diam-diam mengambil harta istrinya 14 juta, maka dua tangannya habis bisa dipotong, 2 kakinya bisa habis dipotong. Ini menunjukkan bahwa harta istri itu sangat dihargai di dalam ajaran Islam. Tapi beda cerita kalau itu sekali lagi diizinkan atau diperbolehkan karena berbicara baik-baik.
Al-Mukarramun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kemudian kami tambahkan persoalan berikutnya atau hal yang perlu kita garis bawahi adalah hak-hak perempuan di dalam Islam. Kesimpulannya dari pembahasan tadi ingin kita garis bawahi satu hal, bahwa pandangan masyarakat selama ini yang memandang sebelah mata jenis kelamin perempuan itu diluruskan oleh Al-Quran. Kalau dia berdoa, Allah tidak memilih jenis kelamin, Allah akan memberikan kalau dia beramal. Kedua, pandangan yang lebih bangga miliki anak laki-laki pun perlu dikoreksi. Karena Al-Quran mengecam, Rasulullah juga mengecam orang yang tidak bangga memiliki anak perempuan apalagi sampai membunuhnya, seperti yang terjadi di zaman Arab Jahiliyah tempo dulu. Nah, pada kesempatan ini para jamaah ingin kami sampaikan berikutnya terkait dengan hak-hak wanita, hak-hak perempuan dalam Islam. Mengapa ini juga perlu kami sampaikan para jamaah agar sekali lagi mungkin pernah kita simak tetapi menjadi pengingat buat kita semua. Yang pertama singkatnya hak perempuan dalam bidang politik. Sekali lagi hak perempuan dalam bidang politik. Dari beberapa literatur yang kami sampaikan atau yang kita kaji kemarin, ternyata para cendekiawan muslim hampir menyimpulkan bahwa perempuan, ibu-ibu, kaum wanita memiliki hak penting di dalam politik. Misalnya salah seorang profesor yang bernama Syekh Amin Al-Khuli, ya, di dalam buku beliau Al-Mar'atu Bainal Baiti wal Mujtama, posisi perempuan, fungsi perempuan, tugas perempuan di antara di rumah ataupun di masyarakat. Beliau menggarisbawahi firman Allah, ya, yang berbunyi di dalam surat Asy-Syura 38, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kamu wahai Muhammad dengan para sahabatmu, dengan umat Islam di dalam berbagai macam urusan kalian. Nah, di sini disebut bahwa orang atau jamaah yang diajak bermusyawarah itu tidak mesti laki-laki, tapi kaum perempuan termasuk juga jangan dilupakan. Jadi jangan mereka diremehkan, jangan mereka dianggap the second class, kelas kedua. Makanya di berbagai tempat idealnya kaum wanita pun jangan sampai dilupakan. Hormati posisi mereka, hormati suara mereka. Dan izin para jamaah, pada minggu-minggu lalu pernah kami sampaikan bagaimana Ummu Salamah berpendapat dan Rasulullah langsung mempraktikkan pendapat beliau terkait dengan bagaimana suruhan Rasulullah kepada para sahabat waktu itu untuk menyembelih hewan mereka dan mencukur rambut mereka ketika mereka gagal melaksanakan haji umroh, sehingga terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Nah, kemudian kedua didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Di sana ada hadis Rasulullah yang disampaikan, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memikirkan, barang siapa yang tidak memperhatikan setiap urusan kaum beriman, maka sesungguhnya orang tersebut tidak termasuk dari mereka. Artinya apa para jamaah? Kalau ada di antara kita yang menjadi pemimpin, kemudian ketika dia memimpin tidak ada satu space, tidak ada satu kesempatan yang dipikirkan yang berkaitan dengan urusan ibu-ibu, urusan wanita, padahal dia muslimah misalnya, maka boleh jadi cacat kepemimpinannya berdasarkan hadis ini. Makanya kita bersyukur para ulama kita di Indonesia, mohon maaf, yang telah menjadi pahlawan nasional, ya, itu kan seperti kita sebutlah sebagai contoh, menjadi teladan buat kita. Misalnya yang pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di Muhammadiyah kan ada ranah perjuangan untuk ibu-ibu, ya. Apa namanya? Ya, Aisyah, betul sekali. Luar biasa Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Jadi mereka yang memiliki pemikiran luas, mengkaji Al-Quran hadis secara mendalam, sampai pada kesimpulan kurang lebih seperti yang kita sampaikan, bahwa Islam sangat memperhatikan urusan kaum perempuan, termasuk dalam pendidikan, sosial, dan termasuk dalam masalah politik. Kiai Ahmad Dahlan seperti itu. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari di Nahdlatul Ulama, Pak Haji, apa namanya? Muslimat, fatayat, betul sekali. Untuk anak-anak muda pemudinya ada fatayat. Luar biasa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cocok beliau-beliau ini kemudian diberikan gelar pahlawan nasional. Kemudian kita di Nusa Tenggara Barat ada tokoh kita yang menjadi pahlawan nasional, apalagi November sebagai Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 kemarin, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ibnu Abdul Majid. Itu mendirikan NBDI, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Ada ruang, ada ranah perjuangan untuk kaum perempuan. Subhanallah, para alim ulama kita Bapak Ibu luar biasa, mencontohkan kepada kita bahwa tidak hanya laki-laki punya peran dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan, tapi kaum perempuan pun jangan dilupakan. Boleh jadi di antara motivasinya hadis ini, malam yahtama bi amril muslimin falaysa minhu. Sehingga luar biasa, sempurna ilmu beliau-beliau ini, sempurna kepemimpinan beliau-beliau ini. Kalau di pemerintahan dulu di Orde Baru ada apa namanya itu, satu kementerian ya, Departemen Peranan Wanita namanya. Di era Orde Baru, Orde Lama itu. Ya. Kalau sekarang pemberdayaan perempuan. Ya. Ya, kalau ada negara yang memberikan urusan seperti itu luar biasa. Karena sekali lagi para jamaah, kembali kita ke dalam naskah-naskah klasik Al-Quran dan hadis, sekali lagi dalam politik ya, baik dari segi ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi, menurut Syekh Amin Al-Khuli, wanita perempuan diberikan hak dalam bidang politiknya, termasuk berdasarkan landasan normatif tersebut. Bagaimana praktiknya di zaman Rasul? Nah, ini dicontohkan, walaupun ada juga yang membaca dari aspek yang lain. Para jemaah dirahmati Allah, di tahun 656 Hijriah pernah terjadi peperangan besar antara Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW dengan siapa? Khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib, dalam perang Jamal atau perang Onta. Ini juga menurut sejarawan kita, kenapa pecah perang Jamal, perang Onta? Ini juga karena persoalan politik. Terutama yang belum selesai adalah ketika wafatnya, pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Siapa sih khalifah yang berhak menggantikannya? Siapa yang berhak menjadi khalifah? Ali bin Abi Thalib ternyata kontroversial, masih menjadi perdebatan. Sehingga akhirnya sampailah singkatnya pecah perang Jamal, perang Unta, karena yang menjadi pemimpin perang itu adalah Sayyidah Aisyah, istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi kelompok modernis muslim, kelompok cendekiawan muslim yang membenarkan perempuan ikut politik praktis, ini menjadi contoh katanya. Ini menjadi contoh. Sayyidah Aisyah, beliau langsung memimpin perang saat itu. Bahkan menyangkut persoalan umat Islam ya ini masalah politik. Walaupun ini juga masih debatable, karena ada juga yang mengkritik juga. Nah, kan beliau gagal kan, yang menang Ali bin Abi Thalib. Bahkan ceritanya ketika beliau kalah, Sayyidah Aisyah diantar pulang oleh Ali ke gedengnya beliau untuk menghormati beliau. Sehingga ada yang mengatakan ini kegagalan perempuan kalau terjun dalam politik. Tapi intinya bahwa di dalam sejarah banyak juga kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kaum wanita untuk terlibat, berbicara, berpendapat, termasuk di dalam masalah-masalah penting keumatan, kebangsaan. Satu contoh Al-Mukarramun dirahmati Allah, di zaman Khalifah Umar kita berbicara, pernah beliau Umar bin Khattab ini didatangi oleh para pemuda. Wahai Umar, lah harga mahar ini kok mahal sekali. Siapa tidak ingin menikah cepat? Tapi ini kan kalau wanita pasang mahar mahal, susah kita menikah begitu kan. Mohon maaf,
Kalau yang kami pahami hingga hari ini, karena waktu kemarin bertugas itu para jamaah 5 bulan lalu, 4 bulan lalu kami pernah diskusi dengan salah seorang pemuda yang membantu menguruskan paspor jamaah dengan kami kemarin. Dia belum menikah, umur udah 27 tahun. Ya. Katanya di Arab ini masih mahal mahar itu. Kalau kita di Lombok ini 25 juta bisa enggak maharnya segitu Bapak Ibu? Kita nikah di NTB nih, Lombok, di Bima Dompu, 25 juta kepeng kita melamar mahar saja belum pegawainya misalnya. Bisa enggak 25 juta? Bisa. Gimana? Di mana sandal jepit itu Pak? Ada juga sandal jepit, mahar itu Pak. Tapi jangan sandal jepit emas itu. Kalau sandal jepit emas ya berapa ratus juta itu kan? Ya. Nah, 25 juta bisa bawa sandal jepit katanya. Syukur-syukur bukan air putih, segelas air putih ya. Ya. Di Arab kami tanya, Syekh, kata bejora begitu, limadza lam tatazawwaj hatal an? Kenapa ente kok belum nikah-nikah? Di sini ini mahal Pak nikah katanya. Maharnya. Oh, berapa? Izin tiang lupa realnya. Tapi dikonversikan dengan rupiahnya itu 400 juta minimal. Ibu-ibu coba. 400 juta minimal maharnya doang deman begawi. Itu di Arab Saudi. Itu mohon maaf wanitanya pun bapaknya mungkin ya sekedar punya mobil biasa gitu ya. Atau bapaknya ya mungkin menengah ke bawah lah. Itu per sejuta. Loh memang ada bedanya kalau bapaknya bangsawan, bapaknya pejabat tinggi. Oh lain lagi katanya. Minimal 750 juta katanya. Makanya ini saya lagi ngembun kepeng ini, lagi nabung ini katanya. Loh tabungan sini berapa? Baru 1 juta katanya, baru setengah katanya. Ya mudah-mudahan umur 30 udah lengkap 400 juta, subhanallah. Ah ini contoh. Nah jangan-jangan para jamaah ini efek dari di zaman Umar bin Khattab banyak laki-laki seperti ini protes ke Umar. Ya Umar, siapa sih mau lama bajang-bajang ini ya, kita juga ingin nikah tapi lah komar dan ini mahal-mahal. Akhirnya Umar menyampaikan kepada umat Islam dikumpulkan ketika menjadi khalifah. Ya, di situ ada perempuan juga dilibatkan, ibu-ibu dilibatkan, disampaikan oleh Umar bin Khattab. Singkatnya bahasa kita, wahai kaum muslimin muslimat, seiring dengan situasi bahwa saya selaku Amirul Mukminin sebagai pemimpin kenegaraan, pemimpin agama menetapkan bahwa ya, harga mahar itu untuk kaum perempuan harus diturunkan. Tidak boleh mahal-mahal, tidak boleh tinggi-tinggi. Kasihan dengan mama-mama nih, ya jadi bajang mosot lemak. Karena Rasul pernah menegaskan sebaik-baik mahar itu adalah yang tidak memberatkan. Sebaik-baik mahar yang tidak memberatkan. Kira-kira tepuk tangan laki-laki atau ibu-ibu kira-kira? Bapak yang bajang-bajang laki-laki ini tepuk tangan, oh setuju Khalifah Amirul Mukminin, setuju, sepakat. Lihat sabar minta merhari ini, melihat merhari lo dinara kepeng gitu kan. Ibu-ibu sedih, berkerut dahinya. Dalam riwayat salah satu dari mereka angkat tangan. Dia berani melawan Umar, orang hebat. Padahal maaf dalam riwayat Rasul pernah mengagumi Umar sampai mengatakan, ya kurang lebih Indonesianya, sekiranya akan ada nabi setelah saya, maka nabi itu pasti Umar bin Khattab, karena kesederhanaannya, kejujurannya, kehebatannya dalam memimpin, keadilannya dan sebagainya. Tapi ini ada perempuan berani memprotes Umar, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa katanya? Wahai Umar bin Khattab, ya, kenapa engkau berani melawan ayat Al-Quran? Bukankah di dalam surat An-Nisa 20 Allah katakan wa ataitum ihdahunna qintara. Wa ataitum ihdahunna qintara. An-Nisa surat keempat ayat 20. Dan kalian menghalalkan wanita itu karena kalian telah memberikan mahar kepada mereka dan mahar yang banyak. Kok Anda ini berani mentang-mentang menjadi Amirul Mukminin setelah Abu Bakar As-Siddiq menurunkan harga mahar kepada perempuan? Apa respon Umar bin Khattab? Beliau langsung ingat ayat ini, langsung istighfar para jamaah. Beliau tidak gengsi.
Astagfirullah, astagfirullah. Ternyata memang perempuan ada juga lebih hebat dari Umar bin Khattab, itu kata beliau. Beliau setelah turun dari mimbar, coba tanpa gengsi naik lagi ke mimbar. Wahai para jamaah kaum muslim muslimat, saya tarik omongan saya ralat pembicaraan saya berdasarkan masukan dari kaum muslimah tadi, berdasarkan Al-Quran An-Nisa ayat 20, maka tidak jadi lisan saya menurunkan harga mahar. Jalan tengahnya apa? Siapa yang mampu membayar mahar yang mahal, silahkan nikahlah. Dan agar laki-laki ini, pemuda-pemuda ini rajin kerja keras. Kalau emang niat ingin menikah, segera kerja keras. Tapi kalau karena takdir Allah udah kerja keras, maka kalian berpuasalah. Itu pesan Rasulullah SAW. Jadi poinnya para jamaah dirahmati Allah, ternyata di dalam kemasan Islam, suara kaum perempuan pun didengar oleh Rasulullah SAW, termasuk oleh para sahabat mulia, diantaranya Amirul Mukminin, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebagai, masih tinggal berapa menit? Tinggal 5 menit, baik. Nah, para jemaah dirahmati Allah, ingin saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan niki, yang coba buka kemarin daftar para saintis modern di dunia ini dari berjenis kelamin perempuan. Ya. Jadi ingin kami sampaikan poinnya yang kami sampaikan pada kesempatan niki, supaya umat Islam kita semua minimal dimulai dari diri kita memberi ruang yang seluas-luasnya buat kaum perempuan, kaum ibu-ibu, buat anak-anak, fatayat tadi ya, remaja-remaji kita untuk rajin belajar. Ya, jadi dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah ya, Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, tolabul ilmi fariyudotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ingin kami garis bawahi bahwa ini hak kedua kaum perempuan, di samping hak politiknya adalah hak untuk belajar dan mengajar. Apalagi kemarin hari guru itu tanggal berapa? Tanggal berapa hari guru ini? 25 November ya, 2 hari yang lalu. Hak perempuan ini, ibu-ibu, kaum wanita, remaji untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa dibedakan dengan saudaranya ini laki-laki. Nah, kami buka kemarin sekali lagi daftar ilmuwan-ilmuwan hebat yang mengguncang dunia dari ya non muslim lah semacam itu, dan berjenis kelamin perempuan. Ternyata para jamaah lebih banyak di era kontemporer ini cendikiawan-cendikiawan barat atau non muslim yang berjenis kelamin perempuan daripada cendikiawan-cendikiawan muslimah yang lahir dari peradaban umat Islam sendiri hari ini. Ya, satu contoh misalkan kalau ya yang kami sampaikan di sini, misalkan satu contoh di antara tokoh perempuan penemu bom atom pertama. Penemu bom atom pertama, apalagi kalau kita bicara ini lagi ramenya perang antara Israel Palestina. Ya, dulu Amerika di Perang Dunia Kedua, Amerika sekutunya melawan siapa? Jepang. Ada satu keyword, kata kunci mengapa Jepang kalah. Amerika menyalahi aturan internasional, yakni menjatuhkan bom atom. Ternyata para jamaah salah satu tokoh perempuan penemu teori bom atom ini, dia ini adalah orang Cina atau Tiongkok, bukan orang Islam. Namanya siapa? Dia bernama Chen Xionghu. Nggak tahu benar apa enggak bacaannya ini ya. Malum kita tidak pernah belajar bahasa Tiongkok ini. Chen Xionghu. Ya, ini lahir di Tiongkok tahun 1912. Ya, memang dia pendidikannya sampai doktor itu di negara barat, tapi dia serius belajar sampai kemudian dia cerdas, kecerdasannya berlipat-lipat, dan dia termasuk menjadi tim penemu bom atom pertama dan dipakai juga oleh Amerika dan Perang Dunia Kedua saat itu. Jadi bukan orang Islam. Nah, yang menarik al-mukarramun, para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sampaikan data bahwa umat Islam hari ini berjumlah kurang lebih 2 miliar. Ya, kalau memang perbedaan perempuan dan lakinya hanya tipis, anggaplah wanita muslimah di tahun 2023 ini 1 miliar. Tapi yang menjadi astronot pertama,
sampai pernah keluar angkasa. Yang kami tahu baru satu, dia berkebangsaan Iran, namanya adalah An-Nausheh Ansari. Sekali lagi, An-Nausheh Ansari dikenal sebagai astronot muslimah pertama yang pernah menjelajahi ruang angkasa. Ya, umurnya baru 52 atau 53 tahun sekarang ini. Artinya apa? Boleh jadi An-Nausheh Ansari ini termasuk salah satu cendekiawan muslimah kontemporer yang mendapatkan pendidikan yang lengkap. Keluarganya mendukung, masyarakatnya mendukung. Nah, kita yang 1 miliar lain yang ini berkewajiban saling mendukung, mendorong agar anak-anak kita, wanita-wanita muslimah termasuk di Indonesia, kita beri kesempatan. Kalau mereka cenderung ke ilmu sains, silahkan, itu ilmu yang baik, itu ilmunya Allah. Kita beri motivasi, kita beri fasilitas. Mudah-mudahan 2-5 tahun mendatang maka akan lahir muslimah-muslimah hebat, handal dalam berbagai ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang ilmu kealaman dan termasuk dalam bidang ilmu sosial dan bidang ilmu politik, sehingga kehadiran eksistensi wanita muslimah ini tidak diremehkan, tidak hanya oleh kaum muslimin sendiri, termasuk dibanggakan juga oleh orang-orang lain yang berbeda agama dengan kita karena kehebatan ilmu pengetahuannya. Bapak Ibu dirahmati Allah, demikian dapat kami sampaikan kajian ulumul Quran kita. Jadi ayat Al-Quran terakhir turunkan tadi surat Ali Imran 195, syarat dengan pesan moral diantaranya memberikan perhatian yang sama antara laki dan perempuan, termasuk hak dalam bidang politik dan hak dalam bidang pendidikan. Semoga bermanfaat. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka untuk pertanyaan, mungkin 1 orang saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa laki-laki di Indonesia ini lebih banyak dari perempuan. Sementara kita pernah mendengar bahwa Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Artinya menurut saya setiap manusia ini akan punya pasangan menurut saya. Nah, kemudian kita juga pernah mendengar bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Nah, ini artinya ada laki-laki yang tidak punya tulang rusuk ini. Dan artinya juga ada laki-laki yang akan mosot ini, Pak Profesor. Sementara juga menikah itu kan ibadah sunnah. Nah, bagaimana menurut Pak Profesor dengan fenomena laki-laki yang lebih banyak dengan perempuan ini, jika kita kaitan dengan apa yang saya kemukakan tadi? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Pak Prof. Masalah laki-laki dan perempuan itu di sisi Allah itu sama, tidak dibeda-bedakan dalam hal menjalankan, melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Syahadatnya perempuan sama laki sama, sampai masalah haji begitu. Tapi di dalam hal bidang yang lain kita lihat itu punya perbedaan, seperti pembagian ahli waris begitulah. Di ahli waris itu 1:2, istilahnya yang perempuan dapat 1, yang laki dapat 2 begitulah. Ini mohon pencerahannya. Terus nyambung lagi masalah ini, menarik sekali, masalah lebih banyak laki daripada perempuan, begitulah. Nah, ini ada kaitannya dengan poligami, dah begitulah. Kalau lakinya itu lebih banyak laki daripada perempuan, apakah memungkinkan nanti ini Pak Prof
ada fatwa yang melarang laki-laki itu tidak boleh poligami begitu ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dua pertanyaan ini bisa jadi dua buku berbeda itu ya. Ya, ini kok kalau nanya dua beliau ini langsung udah jadi ngantuk beliau-beliau ini. Tadi kok agak ngantuk-ngantuk kelihatannya. Ya, terkait dengan dari Pak Haji Halilur Rahman, masalah Allah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini atau di alam raya ini berpasang-pasangan. Ya, terus kalau berpasang-pasangan apa istilahnya, kok bisa pincang sekarang laki-lakinya lebih banyak gitu kan, atau mungkin nanti mendekati kiamat perempuannya lebih banyak. Yang pertama, persoalan berpasang-pasangan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu sifatnya satu, hal itu tidak sempurna. Banyak maknanya. Satu contoh, sepasang sepatu. Kalau kita punya sepatu yang kanan saja tanpa kehadiran sepatu yang kiri, mau mahal kayak apapun mungkin malu kita gunakan sepatu itu. Mau terdiri dari emas paling kita pajang, nah mungkin kita pakai. Kenapa? Karena kita jalan berarti akan pincang. Kaki kanan kita yang sempurna, bahkan saking sempurnanya menggunakan perhiasan dari emas berupa satu biji sepatu kanan. Makanya perlu yang kanan ini dilengkapi oleh yang kiri, atau sebaliknya yang kiri dilengkapi oleh yang kanan. Itu juga menunjukkan, nah ayat tadi pas sekali pertanyaan pelungguh juga dengan ayat Ali Imran 195, ba'dukum mimba. Kalian ini merupakan keturunan dari yang lain. Laki-laki merupakan keturunan dari perempuan, perempuan juga merupakan keturunan dari laki-laki. Memang para jemaah dirahmati Allah, ya satu sisi benarnya Al-Quran ya. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan kan bahwa laki-laki itu ibaratnya seperti petani dan wanita itu ibaratnya sawah, ya. Perempuan itu ibaratnya sawah, laki-laki itu ibaratnya petani, ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu itu merupakan sawah ladang buat dirimu. Karena itu aturlah, datangilah ya ladangmu itu seperti yang kau kehendaki. Ini ayat ini sangat ilmiah, sesuai dengan teori kedokteran kalau tidak salah. Ayat ini berarti menjelaskan bahwa yang menentukan benih jenis kelamin itu adalah laki-laki. Makanya mirip dengan anjuran tadi, kalau bapak-bapak mau anaknya laki-laki, bapak-bapak lah yang aktif, makan daging yang banyak katanya gitu kan, ibu-ibunya yang sayur-sayur saja biar pasif. Kembali ke ayat tadi, petanilah yang menentukan buah yang akan ditanam. Ibu hanya memberikan fasilitas mengembangbiakkan benih itu. Nah, dalam teori kedokteran yang pernah kami baca, yang menentukan jenis kelamin dari sang anak, walaupun kedua-duanya berperan, laki-laki memiliki sperma, perempuan memiliki ovum, yang dominan itu adalah spermanya. Karena dalam diri laki-laki ada dua kromosom, ada kromosom X dan Y. Sedangkan kalau perempuan itu kromosom Y, apa istilahnya, hanya itu saja, kromosom perempuannya saja. Kalau kita laki-laki, ada kromosom laki-laki kita, ada kromosom perempuan di badan kita. Makanya kalau dominan laki-laki kita lagi, maka double dia, kalahlah ibunya, lahirlah anak laki-laki. Sebaliknya kalau kromosom perempuan kita yang dominan di laki-laki, ketemu kromosom perempuan di ibu-ibu, perempuanlah anak kita. Makanya dari segi itu teori kedokteran membenarkan ayat tadi. Namun poinnya para jamaah, ba'dukum mim ba'din, kalian ini adalah keturunan satu sama lain. Maksudnya apa? Meskipun bapak-bapak laki-laki hebat, perkasa, punya dua kromosom tadi, tapi kalau nggak punya perempuan, tidak terjadi pernikahan, tidak akan bisa melahirkan generasi, tidak akan bisa melahirkan. Itu maksudnya saling melengkapi, berpasang-pasangan. Karena seperti tadi, laki punya kekurangan, punya kelebihan juga, perempuan punya kelebihan juga punya kekurangan. Yang terpenting adalah saling melengkapi. Ini dari makna satu sisi. Dan sisi yang lain, berpasang-pasangan itu bukan berarti jumlahnya harus pas ya, menurut saya. Ya, tapi
itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya agar saling melengkapi. Ya ada lebih kurangnya satu pendek, satu ini itu alami. Satu contoh di alam semesta. Ada siang, ada malam. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu di Indonesia ini kan seimbang siang dan malamnya kan. Tapi coba di negara lain, di Mesir saja. Kadang malamnya lebih panjang, kadang siangnya lebih panjang sesuai dengan siklus waktu itu. Ya, begitu juga di negara barat, begitu juga di daerah Amerika. Makanya kalau bulan puasa di mana siangnya lebih panjang, berat orang puasa di Amerika kata teman-teman kita. Kami pernah lihat juga betul. Maghribnya di Kanada tahun 2007 itu waktu kami ke sana bulan April Bapak Ibu, itu jam 8:30 itu baru azan maghrib. 8:30 malam. Artinya pas siangnya panjang. Padahal katanya Allah menciptakan berpasang-pasangan, tapi kok ada yang panjang, ada yang kurang. Ah, itulah dinamika. Nah, sedangkan ini pertanyaan berikutnya ini banyak juga ini. Ya, berikutnya apa lagi ini? Yang dari Pak Haji Holil tadi? Belum. Laki-laki mosot tadi ya? Apa? Apa yang kedua? Oh iya. Ya itulah dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Ada yang maaf sudah umur 40 ingin menikah enggak dapat pasangan, atau memang sengaja juga enggak mau dapat pasangan. Ada teman kami ini umur udah 43 pinter enggak mau nikah sampai sekarang. Ada juga dulu di kampung itu enggak mau nikah, alasannya apa? Saya ingin mendapatkan bidadari di surga. Jadi rajin tahajud, rajin dia kalau kita tadarus bulan puasa itu. Tidak usah kami sebut namanya, ini kisah nyata. Karena dia ingin sekali mendapat istri bidadari. Saya lupa masih hidup atau meninggal saudara kita itu. Ya, rajin dia kalau tadarus itu dia rela tidak tidur semalaman, ingin dia masuk surga dan dapat bidadari, nggak mau dia menikah. Itu alasannya. Jadi kalaupun tidak dapat pasangan karena seperti tadi lah, itulah hukum alam. Ada yang bahkan istrinya banyak, ada yang tidak dapat istri, ya itulah takdir masing-masing ya. Saya kira itu sesuai dengan ikhtiar ya. Jadi kalau memang dia niat mau menikah harus ada ikhtiar memang. Jangan diam di kamar saja, doa saja, tapi tidak mau datang kemana atau minta tolong ke tuan guru, ke Pak Haji, mungkin punya cucu yang soleha atau apa kan. Kalau dia tidak berusaha ya Allah tidak akan memberikan itu. Ya Allah akan berikan sesuai dengan kadar usahanya. Nah, yang menarik tadi juga dari Pak Haji Saleh ya. Pak Haji Saleh tadi terkait dengan masalah waris. Nah, pertama begini para jamaah. Memang hukum waris ini termasuk kalau dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat ya, salah satu ilmu Allah yang cepat hilang. Apalagi di Indonesia sekarang ini kan ada hukum positif. Jadi tidak semua persis hukum waris Islam yang kami tahu ya 100% itu diakomodir oleh hukum positif kita. Nah, kaitannya dengan laki-laki yang memiliki kewajiban tadi katanya betul mengkritik ya pandangan bahwa seperti tadi sama laki-laki perempuan, betul. Kami ingin sebenarnya menggarisbawahi itu Pak Haji, bahwa dalam hal-hal tertentu sama haknya, sama kewajibannya, tetapi di dalam pelaksanaannya itu disesuaikan dengan kodrat dan fungsi masing-masing. Ya, satu contoh misalnya kalau dalam pernikahan, ya makanya menurut ulama-ulama kontemporer juga ya tentang posisi perempuan dan laki-laki, meskipun Allah memberikan kesempatan pintu yang sama dalam bidang politik tadi, di dalam bidang sosial, bidang pendidikan, tapi di rumah tangga yang menjadi imam itu tetap bapak, tetap laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. An-Nisa 34. Laki-laki itu ya dalam konteks rumah tangga khususnya, ini menurut para ulama juga menggarisbawahi, itu adalah menjadi qawamun, menjadi pemimpin buat istri-istrinya, buat ya di rumah khususnya. Kenapa? Karena kewajiban laki-laki itu diberikan oleh Allah berbagai macam kelebihan, termasuk kewajibannya adalah memberi harta. Nah, kaitannya dengan masalah pembagian waris, lirrijali mislu hazil unsayain. Jadi bagi wanita laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali bagian perempuan. Justru
dalam konteks penerapan hukum Islam secara 100% totalitas itulah keadilan Allah yang kami pahami dari waris dan dari hukum rumah tangga tadi. Mana? Kenapa begitu? Satu, laki-laki jika dia bekerja memiliki uang Bapak Ibu, maka uangnya itu tidak hanya memenuhi kewajiban pribadinya, tetapi uang ini pun untuk anak istrinya. Sehingga berat tanggung jawab kita sebagai bapak. Makanya, izin 1 menit lagi. Makanya Khalifah Umar ketika beliau pernah ingin dimintai pendapat oleh salah seorang sahabat karena lama diceramahi rewel istrinya. Tahu-tahu sampai di rumah Umar, beliau melihat Umar lebih parah lagi. Lama didikte oleh istrinya, dimarah-marahin, dikamu-kamukan macam lah kurang lebih. Sahabat ini tidak jadi, ya Allah, Amirul Mukminin lagi-lagi kalah sama ibu-ibu. Baru debat publik politik no kalah masalah mahar nane le balik kalah maliki kanca seninaan. Beliau ketika pergi dipanggil oleh Umar. Sebentar, kenapa mau pergi? Ada apa katanya? Akhirnya terus terang sahabat itu kan, saya terus terang dimarahi oleh istri saya, rewel dia sampai tidak tahan saya. Umar, saya mengadukan kepada pelungguh sebenarnya, tapi ternyata pelungguh lebih parah dari pengalaman tiang. Pelungguh lama dicerami oleh istrinya. Apa kata Umar? Saya berusaha menjadi pendengar yang baik buat istri saya yang cerewet, dan Anda jadi saksinya. Kenapa? Karena banyak kewajiban saya dia yang ambil, yang laksanakan. Maaf Bapak Ibu, sekiranya kalau tidak salah dalam fikih, luruskan kalau tiang salah. Kewajiban memberi air susu buat anak kita, buat bayi itu, anak itu bukan kewajiban ibu, kewajiban kita Bapak. Sampai kalau tega seorang ibu kandung ingin mengambil bayaran ke suaminya karena asinya, wajib kita bayar. Dia yang berikan. Saking beratnya dengan mama ini, memang berat kita, wajar dapat warisan itu 2 sebenarnya. Karena saking beratnya seperti tadi, memberikan ASI saja, walaupun ibu yang punya ASI, tapi kalau dia mau pasang bayar ke suaminya, pasang harga, wajib kita bayar. Kalau enggak hutang buat kita. Mencuci juga bukan kewajiban istri, mohon maaf. Tapi budaya kita kan, jujur pernah tiang dulu nyuci karena istri sakit macam kan, ada yang ngelihat lah, ada kata-kata yang kurang pas, kalah kance senina nunin. Umar bin Khattab menjelaskan bukan begitu, Rasulullah pun menjahit sendiri. Jadi kewajiban nyuci, nyetrika, saking beratnya bapak-bapak ini, demi Allah berat kita sebenarnya. Nah kembali ke penghasilan saja, kita bagi berapa orang, istri kita kasih, anak kita kasih. Berbeda dengan perempuan, kalau dia kerja kita izinkan dapat kepeng untuk dirinya, tidak wajib ngasih kita Pak. Makanya siapa yang bantu mama-mama, sekarang saya bela bapak-bapak, saya juga saling bela kita kan. Warisan itu dapat 2 kita Pak. Kenapa? Karena itu amanah Allah, melalui warisan itu untuk anak istri kita sebenarnya. Makanya harus dapat 2 kita. Mun dengan ini mau setengah untuk pribadinya Pak, tidak mau kasih anaknya boleh. Karena kewajiban tuh bapak sebenarnya memberikan ke anak istri itu. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi seandainya di polling kita tetapkan hukum waris itu 100%. Ya, kalau ada warisan yang ada sekarang ini bapak dapat 2 sebenarnya. Walaupun sekarang kadang-kadang as-sulhu katanya kan, sepakat sajalah. Sama kita ini, walaupun saya perempuan saya juga butuh uang katanya. Umpama dengan tuan meninggal punya uang 100 juta, anaknya 4 padan-padan selai. Atas dasar as-sulhu itu, kesepakatan agar tidak bertengkar. Tapi kalau kembali ke pertimbangan kewajiban bapak-bapak tadi, masjid dan mama lebih luwe. Kenapa? Karena kayak tadi, dia mewajibkan dirinya untuk memberikan kesekian individu di bawahnya itu anak istrinya. Kalau perempuan enggak, untuk pribadinya, enggak wajib untuk suaminya, enggak wajib untuk anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang belum lagi? Atau pertemuan berikutnya ya? Masalah poligami tadi Pak ya? Ya? Mau merubah Al-Quran dia? Ya, saya kira karena waktu ini pada lihat-lihat jam ini mungkin tidak tenang juga kita jawab ya. Insya Allah pertemuan berikutnya masih masalah ini Pak ya. Ingatkan tiang kalau salah, biar semakin penasaran pelungguh gitu kan. Ya jadi kalau imbang bagaimana poligami lu dengan mama, masa poligami kanca dan mama gitu kan. Ya wallahualam bishawab, astagfirullahalazim. Jadi ini dapat kami sampaikan Bapak Ibu, semoga ada barokahnya. Mohon maaf jika terselip kata yang salah dalam lisan kami, dan semoga Allah meridhoi ini semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabil kirami ajmain. Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan soliha wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi wa khairun katsira wa syarrun ba'ida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Agar lebih barokahnya, marilah kita tutup dan bersama-sama melafazkan